Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel ini, Irwan Saum Muhibin. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala barokahkan kehidupan kita khususnya hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semua, pada kali ini saya akan mereview satu buku yang sangat luar biasa yang penulis persembahkan terkhusus untuk para wanita, khususnya wanita-wanita yang butuh panduan atau contoh sebagai teladan dalam berhijrah. Seperti apa sih wanita solehah itu? Ada nggak sih wanita yang ideal? Dan bagaimana pandangan para ulama terhadap wanita soleh itu khususnya? Kali ini kita akan mereview satu buku yang ditulis oleh Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri, Kisah dan Hikmah Wanita Hadramaut. Ini bukunya. Ya, mungkin sudah ada yang pernah melihat tapi belum tahu isinya seperti apa. Maka kali ini saya akan review, saya akan ajak teman-teman semua untuk melihat isinya. Namun sebelum lebih jauh lagi, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan share video ini. Mudah-mudahan ada kemanfaatan yang bisa kita ambil dalam kehidupan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Aurat ditutup demi kehormatan, kitab Al-Quran didaulakan, suami mereka ditaatinya, akhlak mulia yang ia hadirkan. Alhamdulillah, ya, kita akan masuk pada intinya. Buku ini akan seperti apa, isinya bagaimana, kita akan ulas satu persatu secara singkat, mudah-mudahan padat dan mudah-mudahan bermanfaat. Oleh karenanya kita akan tuntaskan pembahasan ini. Jangan di skip, jangan dipercepat, tuntaskan step demi step. Mudah-mudahan ada keberkahan. Sebelum itu, mari kita bacakan satu buah suratul Fatihah. Kita hadiahkan terkhusus untuk penulis, yaitu Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri, yang mudah-mudahan Al-Fatihah yang kita bacakan tersambung ke beliau, ke guru-gurunya beliau, dan terus nyambung kepada Rasulullah SAW, dan Allah sampaikan Fatihah kita ke diantaranya isi daripada buku ini, karena ada 20 lebih yang akan dibicarakan oleh penulis dalam buku ini. Ya, mudah-mudahan ada keberkahan. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai akan masuk. Warnanya cewek banget. Kisah dan Hikmah Wanita Hadramaut. Penulis Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri, diterbitkan oleh
Nurani Publishing. Sebenarnya buku ini sudah cukup lama diterbitkan, yaitu pada tahun 2017 atau bertepatan dengan 1439 Hijriah. Penerbitnya beralamat di Jalan Damai nomor 24C, Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Senarai isi atau daftar isi ceritakan buku ini bukan hanya berisi kisah. Kalau berisi kisah berarti sejarah. Ternyata buku ini tidak hanya menceritakan kisah saja, tapi juga ada pandangan-pandangan dari para ulama tentang wanita Hadramaut. Ada diceritakan dalam buku ini lebih dari 20 pribadi lebih, terdiri dari 6 bab. Di antaranya di dalam ada gambaran umum wanita Hadramaut. Nah, ini yang sering menjadi polemik. Apakah itu? Kenapa sih wanita Hadramaut bercadar? Nah, di sini ada. Nih, saya unjukin. Ya, halaman 28. Ini ada jawabannya dari Habib Hamid. Dan ini pandangan dari para ulama. Kenapa wanita Hadramaut bercadar? Nah, di sini dijawab apa alasannya. Ada lagi pandangan ulama terhadap wanita, sikap moderat dalam berinteraksi dengan wanita dan kehidupan dan lain sebagainya. Itu pembuka, belum masuk kepada cerita. Sehingga sebelum kita masuk ke cerita, penulis dalam hal ini Habib Hamid mengulas dulu pandangan ulama-ulama terkhususnya di Hadramaut terhadap wanita. Kemudian dijelaskan kebiasaan atau adat mereka. Hari ini bahkan dari dulu banyak penulis-penulis buku wanita di Hadramaut. Rata-rata mereka itu tidak menggunakan nama asli. Kalau buku ini penulis Al-Habib Hamid, gitu, jelas namanya berarti Hamid. Ada lagi penulis buku namanya Ismail, misalkan. Nah, sedangkan kalau penulisnya perempuan, itu mereka tidak menggunakan nama asli mereka. Misalkan namanya Aminah. Nah, terus nama siapa yang dipakai? Nama ayahnya atau nama anak lakinya. Misalkan nama aslinya Aminah, bapaknya Abdullah katakan. Dia akan menulis nama pena, tidak nama asli, yaitu Ibni Abdullah misalkan. Atau anaknya Ismail, berarti dia akan pakai Ummu Ismail, seperti itu. Kenapa? Di sini Habib Hamid menjelaskan karena sifat wanita Hadramaut itu ifah. Ifah itu harga dirinya sangat tinggi sekali, sehingga laki-laki di Hadramaut itu sangat enggan, hormat terhadap para wanita. Oleh karenanya ini menjadi salah satu alasan Rasulullah Allah hadirkan ke muka bumi ini. Nabi Muhammad SAW hadir, itu mengangkat harkat derajat wanita. Bukankah kita telah mengetahui bersama bahwa sebelum ajaran mulia agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad,
itu bahkan ada sahabat yang belum masuk Islam, apabila istrinya melahirkan seorang anak atau seorang bayi perempuan, maka ia akan dikubur hidup-hidup. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi alhamdulillah Rasulullah turunkan, Rasulullah hadir membawa ajaran yang luar biasa, mengangkat harkat derajat wanita. Nah, begitupun para wanita Hadramaut, mereka sangat menjunjung tinggi ajaran yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita sering mendengar di belakang para suami atau laki-laki soleh, di belakang laki-laki sukses, pasti ada wanita yang hebat. Seperti itu kira-kira gambarannya. Pun begitu, kalau kita merasakan, walaupun tidak pernah melihat bagaimana kiprah dakwah yang sangat luar biasa dari siapa beliau, yaitu Sahib Maulid Simtud Durar, Habib Ali Al-Habsyi, Masya Allah tabarakallah. Ternyata di belakang itu ada seorang ibu yang sangat luar biasa, yang ia menjaga diri sewarok mungkin. Lahirlah dari rahimnya yang kita kenal Maulid Simtud Durar, karya daripada Habib Ali Al-Habsyi, hingga luar biasa dahsyatnya. Bukan hanya itu, di berbagai belahan dunia karya beliau dibaca, dihafal dan lain sebagainya. Masya Allah tabarakallah. Ternyata ada seorang ibu yang sangat luar biasa. Kemudian kalau kita kenal Al-Faqih Al-Muqaddam pun begitu, diceritakan. Di dalam buku ini diceritakan sejarah singkat, kisah hikmah. Ada di belakang mereka, ada orang-orang atau ada wanita yang sangat luar biasa. Makanya salah satu apresiasi terhadap buku ini ada di sini di belakang ini, namanya Najela Shihab, pendiri pimpinan sekolah dan kampus guru Cikal. Beliau mengatakan apresiasinya, Ustadz Hamid merintis kajian yang sangat jarang dilakukan oleh orang, yakni tentang kalangan perempuan Hadrami dan kiprah mereka. Karena kalau kita mencari referensi kisah ulama atau wali laki, itu banyak referensinya. Tapi kalau perempuan itu sangat sulit. Makanya luar biasa Habib Hamid mengumpulkan sedikit dari kisah itu di buku ini ditulis. Alhamdulillah, Masya Allah tabarakallah. Buku ini pun diapresiasi oleh Dewan Syuro Rabithah Alawiyah dan Dewan Syuro Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jakarta, yaitu Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid. Kemudian ada lagi diapresiasi oleh Ali Yahya, pemimpin redaksi majalah Al-Kisah. Ada lagi dari Ummu Muhammad Munzir Al-Musawa. Nah, salah satu yang tadi saya bilang, beliau tidak menampakkan namanya, tapi akan menggunakan nama ayahnya atau anak lakinya. Nah, seperti ini, Ummu Muhammad Munzir Al-Musawa. Kan? Tidak menggunakan nama dia, tapi menggunakan nama anaknya. Mudah-mudahan karya ini sangat bermanfaat buat kita, khususnya para wanita yang mencari panduan atau mencari tolak ukur seperti apa wanita yang soleha itu. Maka buku ini layak kita miliki, sangat direkomendasikan sekali. Dimana bisa kita cari buku ini? Karena ini terbitan 2017 yang cukup lama, mungkin agak kesulitan mencarinya, maka saya akan rekomendasikan salah satunya bisa kita dapatkan di Instagram @saungmuhibbin_id. Berapa harganya? Hanya Rp35.000, sangat murah untuk ukuran buku ini.
Buku ini terdiri dari 127 halaman. Sangat luar biasa, wajib untuk kita miliki. Terakhir, saya akan ulas sedikit biografi daripada penulis. Nama beliau adalah Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadari. Beliau lahir di Bangkalan, Madura pada 6 Desember 1981. Beliau pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Sidogiri dan Diyaul Mustofawi pada tahun 1999. Setelah lulus, beliau melanjutkan pendidikan ke Darul Mustafa Hadramaut, Yaman, di bawah asuhan langsung sang murabi, yaitu guru kita bersama Al-Habib Umar bin Hafid, Yaman. Pada tahun 2007 beliau mulai memulai dakwahnya di Jakarta dengan mengisi atau mengajar di beberapa majelis taklim, di pondok pesantren. Dan saat ini beliau duduk dalam anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta. Kemudian beliau juga salah koordinator Majelis Muwasalah Baina Ulama Indonesia. Jadi kalau ada Habib Umar datang ke Indonesia, salah satunya yang mengatur jadwal Habib Umar harus kemana, penulis buku ini yang mengatur. Beliau juga sebagai direktur Al-Ghonna Islamic Education dan beberapa lembaga lainnya. Dan saya salah satu orang yang alhamdulillah Allah izinkan untuk bertemu dengan beliau, sering menghadiri majlis beliau karena dekat rumah kami beliau ada majlis, yaitu Jalsah Al-Faq. Alhamdulillah bisa dekat dengan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala barokahkan. Oleh karenanya, melalui buku ini saya sangat merekomendasikan sekali. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya, terkhusus para wanita. Jangan sampai kita tidak punya acuan dalam hal mencontoh, karena hari ini khususnya para wanita mungkin kehilangan figur. Siapa sih yang dapat kita contoh? Mudah-mudahan melalui buku ini Habib Hamid bisa memberikan pencerahan bagi kita, dan mudah-mudahan apa yang teman-teman khususnya para wanita cari, Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Allah selamatkan kita bisa berdampingan dengan para alim ulama salafun salih terdahulu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan review buku ini ada kemanfaatan, ada keberkahan yang dapat kita ambil, dan Allah Subhanahu wa taala dekatkan kita terus berada di lingkungan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, dekat juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.